Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada kami di podcast Averaus bersama saya Vanessa Nuraziza dan teman saya Akram Banding. Di sini kami dari Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan menghadirkan bintang tamu teman-teman kita mahasiswa internasional yang sekarang sedang melanjutkan studinya di Kalimantan. Di sini kami akan membahas tentang menjadi Muslim dengan keberagaman di Asia Tenggara. จะมาบอกเป็นมุสลิมกับศาสนาที่เอเชียไทยแลนด์ Nah, mungkin sebelum melanjutkan perbincangan pada hari ini, mungkin teman-teman sekalian bisa perkenalkan diri terlebih dahulu dari kakak yang sebelah sini. Ya, perkenalkan nama saya Taufik Noya, berasal dari Thailand Selatan, Provinsi Narathiwat. Perkenalkan, nama saya Marwan Makmin, asal dari Thailand, provinsinya Yala. Perkenalkan, nama saya Burhan Yanggo, berasal dari selatan Thailand, provinsi Yala. Nah, di sini mungkin para pemirsa penasaran seperti itu, karena di Indonesia dan di Thailand itu kehidupannya sangat berbeda seperti itu ya. Ada perbedaan tentang agama. Yang pertama, di Indonesia itu kan Islam mayoritas seperti itu, dan sedangkan di sana mungkin berbeda. Dan mungkin teman-teman bisa menceritakan pengalamannya sebagai orang Muslim yang tinggal di Thailand. Mungkin dari Kak Taufik terlebih dahulu. Ya, yangแรกที่ประเทศไทยเป็นศาสนาเป็นประเทศของศาสนาพุทธซึ่งในนั้นมีศาสนาอิสลามส่วนน้อยมีแค่ 5%มีแค่จังหวัดยะลานราธิวาสปัตตานีแล้วก็สงขลาdi negara Thailand itu mayoritasnya Buddha. Ya. Jadinya orang Islam tuh Muslim ada 5% saja di negara Thailand itu, di provinsi Narathiwat, Yala, Pattani, dan Songkhla. Ya, itu. ที่ประเทศไทยมีอาหารการกินที่แปลกใหม่ และไม่เหมือนที่นี่ที่ประเทศไทยมีการแบ่งแยกฮาลาลและไม่ฮาลาลที่ชัดเจน คนไทยก็ไม่เอาเปรียบเรื่องการกิน ของที่ไม่ฮาลาลไม่จำเป็นต้องกิน และของกินที่ประเทศไทยก็มีมากมายและอร่อยด้วย Itu makanan di negara Thailand tuh ada kan bercampur sama Buddha dengan Thailand dengan Islam. Jadinya mereka tidak paksa makanan harus makan menurut mereka itu, nah. Jadi bebas saja di sana tuh. Ya. Jadi saya permisi, saya akan menggunakan bahasa Patani. Nah, jadi kalau di Patani itu di sudut pakaian berbeda sama dengan Malaysia. Nah, kalau yang saya bertiga ini yang pakai baju ini yang dipanggilnya baju Melayu. Nah, yaitu kayak kalau contohnya kayak cacing di sini. Ini apa nih bahasa Indonesia? Kancing. Nah, kalau ada falsafah dia, yaitu kalau kancing yang 5 ini yang bermakna, yaitu rukun Islam. Nah, rukun Islam 5. Nah, ini contoh. Nih, kok ini dipanggilnya baju Melayu tekok musang. Nah, dipanggilnya. Leher musang. Tapi yang kayak saya pakai ini teluk belanga. Teluk belanga, kacing satu yang berartinya Tuhan satu. Dan satu laginya yang kayak apa ini di sini panggilnya? Kantong yang bertiga ini iman, yang ada falsafah iman, Islam dan ihsan. Dan juga kalau di sana hari raya hari lebaran, yang pakai baju ini serta dengan celana panjang, dan juga tidak lupa kain samping atau kain soket. Kain samping kayak itu ya. Ya, serta bersongkap ke atas. Ya. Oke, unik ya pemirsa, karena dari pakaian aja mereka bisa ada maknanya seperti itu. Dari baju yang mereka pakai, dari kancing, dari kerah, itu bisa melambangkan ketuhanan, seperti kayak kita sebagai orang Muslim itu ingat gitu loh, bahwa setiap
makna itu tuh bisa dibuat di mana saja supaya kita mengingat Tuhan seperti itu. Mungkin lanjut ya. Tadi kan di sana mayoritas Hindu, Buddha. Terus kalian selama hidup di sana itu pasti ada tantangannya seperti itu kan. Nah mungkin tantangan apa yang menjadi hal tersulit bagi kalian atau hal umum di sana seperti itu? Negara kalian kan itu mereka kan suka apa LGBT kan. Oh iya. Muslimnya tidak itu untuk agama yang tidak. Oke, mungkin susahnya mungkin di sana lebih bebas seperti itu ya. Bebas. Oke. Lanjut. ที่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนกฎหมายใหม่ๆเสมอเอาสิ่งเสพติดมาใช้เป็นประโยชน์อาจเปลี่ยนการแก้ไขใหม่แก้ไขทางกฎหมายที่ก่อนเมื่อแต่ก่อนอาจจะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่ขณะนี้เขาเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายอย่างเช่นสิ่งเสพติดต่างๆอย่างเช่นยาบ้ากัญชาและน้ำกระท่อมเขาเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายเมื่อใช้ให้เป็นประโยชน์ Itu dulu kan di sana tuh kayak minuman keras, dadah, nah dilarang. Sekarang ini terlalu bebas nah, jadi banyak melakukan kejahatan. Membuat hal-hal yang dilarang dalam Islam seperti itu. Mampu ada bayi dan bebas. Oke, baik. Terima kasih jawabannya ya. Mungkin kita juga penasaran nih seperti itu ya, karena kan di sana agama Islam itu kayak lumayan asing seperti itu ya. Nah, jadi kayak mungkin saya akan menanyakan kepada Kak Marwan ya. Bagaimana menjadi muslim di negara mayoritas non-muslim, terus juga apakah kalian di sana bebas menjalankan ibadah kalian sebagai orang muslim? ที่ประเทศไทยไม่มีการห้ามอะไรในทางการปฏิบัติธรรมของศาสนาแต่ไม่สามารถดำเนินกฎหมายต่างๆอย่างเช่นการซินาโดนทุบตีการไม่ละหมาดแล้วทุบตีไม่มีในกฎหมายประเทศไทย jadi kalau kita hak ibadah ni tak ada larang tapi tak boleh nak buat apa nak jalan unik Islam tak boleh pengazina godeh tak boleh tak ada kerja ya tak boleh bebas gitu Ya, tapi ramah beda. Ya, sendiri. Sendiri. Itu karena kan mereka tidak larang ya. Kami mau sholat mengikut keagamaan Idul Fitri itu lah, mereka tidak larang. Tapi ada juga beberapa hal yang kami tidak bisa ikut menjalankan hukum Islam kayak berzina di sekolah itu nah nggak ada itu. Mungkin dari Kak Burhan ada nih pengalaman apa seperti itu yang kayak kan di agama Islam itu kan ada yang namanya Hari Raya Idul Fitri seperti itu kan. Nah mungkin di sana itu mungkin ada dari pengalaman pribadi nih atau kayak masyarakat di sana merasa terganggu saat kita merayakan hari-hari besar Islam seperti itu, mungkin apakah ada di sana? Jadi kalau berbeda di antara Indonesia dengan di selatan Thailand atau Patani itu beda banyak. Dan juga di sana tuh kegiatan-kegiatan atau majelis-majelis contohnya sambut Ma'al Hijrah, buat majelis Ma'al Hijrah, hari raya 6 ini selepas daripada hari raya Idul Fitri 6 hari dia akan orang Islam di sana itu akan berpuasa 6 hari puasa bulan Syawal. Nah, habis itu hari yang ke-7 dia akan muziarahi di
di kubur-kubur atau di makam-makam untuk menziarahi, untuk mengeratkan sesama waris-waris saudara kita. Itulah. Apakah dari saat menjalankan itu Kak Burhan mengalami kesusahan seperti itu? Kalau mengikut keadaan suasana sekarang, orang Patani itu kalau di sana dipanggilnya di Patani. Patani itu seluruh Patani Yala, Naratiwa dan Songgora itu dipanggilnya Patani. Jadi apabila pergi di mana itu nggak usah halangan apa-apa, tetapi di dalam halangan itu harus kita menjagakan disiplin yang pihak kerajaan letaknya. Seperti itu, ada aturan tertentu seperti itu ya. Oke, Saudara Akram? Selanjutnya soalan 5 bertanya, apakah ada tradisi mahita hak Islam beda dengan di Indo? Jadi saya yang tadi saya udah bilang kayak pakaian, kayak makanan. Kalau makanan di sini kalau di Indonesia ketupat. Ketupatnya yang kayak empat, namanya kayak segi. Iya, ketupat yang layang-layang. Kalau di sana tuh segi bertiga, segitiga. Kayak ini. Kalau di sana ya di empat segi. Iya. Yang ini kayak ngopi-ngopi itu nah. Ya. Habis itu di sana tuh apabila habis raya Idul Fitri, hari raya 1 Syawal, 2 Syawal dan 3 Syawal dan 3 Syawal dan 4 Syawal. Di sana ada satu majelis dipanggilnya Melayu Raya. Ya, hari 3 Syawal itu perhimpunan pemuda. Semua pemuda itu berhimpunan di Pantai Teluban. Pantai Teluban di tempatnya. Yang kayak pakai baju Melayu nih, kayak sama samping sama tanjak. Kalau tanjak nih yang kayak ada di sana tanjak. Paginya di tanjak. Banyak yang kayak raja-raja pakai. Kayak Raja Brunei Darussalam, kayak itu. Di atas kepalanya. Ya. Ada juga hari 4 Syawal perhimpunan pemudi. Ke ibu, ke adik-adik perempuan, itu perhimpunan. Unik ya pemirsa. Dan juga mereka ini kan sudah lumayan lama seperti itu ya tinggal di Indonesia. Dan juga kemarin hari raya kembali ke Thailand, nggak pulang? Tetap di sini. Oke. Terus selama kalian tinggal di sini, ada nggak sih kayak hal unik di Indonesia itu yang nggak ada di Thailand seperti itu? Ya, kalau di sana itu sekarang menjadikan biasa, menjadikan tradisi, membikinkan pintu gerbang untuk sambutan hari raya. Apabila sebelum masuk bulan Ramadan, dia akan bikin sampai habis bulan Ramadan, dan juga lepas daripada hari raya itu dia akan berfoto ramai-ramai. Dan juga pintu gerbang itu ada pertandingan atau lumba, ya. Yang tunjukkan kehebatan setiap kampung nih kayak mana seni, tapi di dalam pintu gerbang itu ada bermakna, makna masing-masing kampung. Contohnya kampung, kalau di sana kampung saya kampung Lalang, yaitu ada pokok-pokok lalang dipanggilnya. Itu akan bikin seperti pokok-pokok lalang yang kayak pintu gerbang. Oh, jadi kayak setiap menjelang hari raya itu membuat ini ya, kayak setiap kampung itu memiliki arti seperti ini loh, kayak gitu, melambangkan arti kampung atau kayak desa itu sendiri gitu ya. Oke, baik. Kalian kan pasti ada culture shock nih saat ke Indonesia gitu. Mungkin orang Indonesia ini ada banyak hal-hal unik seperti itu ya. Mungkin hal apa yang pertama kali hal apa yang membuat kalian shock saat ada di Indonesia pertama kali seperti itu? Mungkin dari Mas Edi. Kalau menurut saya kayak orang Indonesia ini terlalu friendly, jadi nggak sombong gitu orangnya. Jadi betul. friendly gitu. Jadi
jalan yang mana ada orang negur, ada yang panggil. Nah, Betul betul. Dari Kak Burhan, puasa berenang, mungkin kan kayak dari orang Indonesia tuh kayak misalnya nih kita nggak kenal nih sama orang kan, kayak tiba-tiba kita nih ngeliat nih, tiba-tiba lewat di pasar ada orang yang nggak kita kenal seperti itu kan, tiba-tiba ngangguk kayak gitu kan, mungkin di sana apakah di sana seperti itu juga atau hal apa nih yang mungkin Indonesia tuh berbeda seperti kehidupan di Thailand, mungkin hal mencoloknya lah seperti itu. Kalau di sini ya, saya rasa betah sangat. Karena di sini tuh kalau kayak masjid, setiap masjid itu apabila masuk waktu ada terangan, ada Orang apa sih kalau di sini tuh bilangnya ayat, Iya. baca ayat-ayat Quran dulu sebelum azan. Kalau di sana tuh kayak itu nggak ada. Iya, cuma kalau masuk waktunya azan. Ini langsung aja. Saya tuh makanan lebih enak di Thailand. Tapi di sini ada banyak makanan beda-beda rasa. Ya. Iya. Nggak pernah di sana. Tapi sini rasanya kurang lebih sana. Tapi di sini banyak macam-macam. Di sana Mas siapa tadi? Ya Marwan itu dia lebih suka makanan seperti apa? Apakah di Thailand itu lebih rasanya lebih medok atau bagaimana? Di sana ada rasa pedas, asin, manis. Ada satu menu banyak rasa ada di sana. Ya. Mungkin di sini agak ini ya, terlalu mencolok rempahnya kayak gitu ya, mungkin yang kurang cocok. Atau juga ini ke Marwan ini dia masih belum ini ya, menjelajahi kulineran Indonesia. Mungkin Kak Akram juga bisa nih ngajak teman-temannya jalan-jalan keliling Indonesia di Kalimantan juga ya, karena di Kalimantan Tengah ini makanan itu sangat beragam kayak gitu loh. Kalau misalnya mahasiswa pasti ayam geprek salah satunya, karena murah kayak gitu kan. Terus juga di sini ada yang namanya soto Banjar kayak gitu, karena kan Kalimantan Tengah ini dia mayoritasnya orang-orang Banjar, orang-orang Dayak seperti itu. Mungkin ada makanan khas yang masih belum dicoba, mungkin nanti kalau libur kan bisa dicoba. Oke, lanjut. Kan kalian ini dari Thailand nih, kenapa kalian jauh-jauh melanjutkan kuliahnya di Indonesia? Mungkin dari Kak Marwan dulu. Saya pengen tahu budaya di sini, bedaan negara Thailand sama Indonesia, gimana caranya pendudukannya, orangnya gimana, Oke. mencari pengalaman juga di sini. Tapi jauh ya, cukup jauh, dan juga posisinya Indonesia dan juga itu di Kalimantan seperti itu, bukan di daerah Jawa yang mungkin kampus-kampusnya atau universitas yang lebih bagus, tapi memilih di Kalimantan seperti itu ya. Mungkin mencoba hal yang lebih baru aja kayak gitu ya, mungkin masih belum umum juga orang mengetahui seperti itu. Atau dari Kak Burhan, kenapa nih memilih untuk kuliah di Indonesia? Saya yang masa kecil saya cita-cita saya mau kuliah di jauh daripada rumah. Karena saya nih orang yang kayak suka berjalan, contohnya yang kayak dan juga saya itu ingin atau mencita-citakan untuk mencari ilmu di luar negeri, untuk apabila ambil ilmu itu untuk menolongkan, memberikan ilmu-ilmu dalam kampung, dalam masyarakat kayak itu. Ya. Oke. Tapi kan dari wilayah Indonesia nih, kenapa Kak Burhan memilih Kalimantan? Kan ada daerah Jawa yang pendidikannya mungkin lebih luas kayak gitu kan? Iya. Karena
sebelum ini saya lihat kawan-kawan saya kuliah di Aceh Darussalam, Aceh, di Sulawesi, Makassar, banyak, atau di Jakarta pun ada. Tetapi saya lihat di sana pun sudah ada orang-orang petani di situ sudah ada. Saya pun mau pikir untuk pergi tempat orang-orang petani nggak ada, untuk supaya apa? Supaya untuk memproseskan diri, untuk melatihkan diri dengan bahasa-bahasa yang lain. Oke, seperti itu. Dari Kak Marwan ada? Sudah. Oh, sudah sama ya, sama aja, ngikut-ngikut aja kayak gitu. Sama lahผมแล้วก็ผมเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจอิสลามใช่ไหมเกี่ยวกับธุรกิจอะไรอย่างนี้ผมก็มีความคิดว่าอยากทำธุรกิจระหว่างประเทศตรงทุเรียนอาหารการกินจากประเทศไทยมาที่อินโดนีเซียอะไรประมาณนี้ya, kalau saya kan pilih di sini kan pilih prodi ekonomi syariah ya bisnis. Saya kan pengen bisnis kayak itu negara Thailand sama Indonesia, kayak mau ambil makanan dari Thailand bawa ke Indonesia gitu nah. Kolaborasi seperti itu ya. Kolaborasi itu nah. Ya, kata Marwan tadi di sini kan kurang cocok makanannya, jadi dari Thailand bawa ke sini. Supaya orang-orang dari Thailand mungkin bisa nyaman dan betah kayak gitu ya di sini. Iya, gitu. Yang kangen-kangen masakan dari Thailand mungkin nanti bisa nih di Indonesia dibuat juga kayak gitu. Oke. Lanjut dari Kak Burhan, Kak Marwan dulu. สำหรับผมมาเรียนที่อินโดนีเซียเพราะอยากหาความรู้เรื่องกฎหมายต่างๆในการผลิตสินค้าอย.และฮาลาลเพราะมีบางสินค้าที่ผู้ผลิตมีที่จริงที่จะเป็นฮาลาลได้แต่เพราะไม่มีคนทำที่เป็นคนอิสลามสินค้าบางอย่างทำด้วยสะอาดแต่ไม่มีคนอิสลามทำนั้นเป็นสิ่งที่ทำฮาลาลไม่ได้เรียนที่นี่ก็เพื่อที่จะบอกเรื่องกฎต่างๆที่จะทำฮาลาลได้และสามารถผู้ผลิตสามารถให้ผู้บริโภคได้นะ Ya, terjemahnya kan Marwan ini hukum ekonomi syariah. Katanya mengambil ilmu dari sini untuk menjalankan hukum ekonomi syariah di negara Thailand, keagamaan gitu, kayak makanan yang lebih halal, yang bagus, yang apa molek ya itu. Ya mungkin lebih ini ya, makanan yang halal, haram, terus juga cara pengolahannya lebih baiknya seperti apa kayak gitu. Lalu Saya ini di HKI. Karena saya sebenarnya saya datang di sini, saya pernah kuliah di sana, syariah juga. Karena saya orang yang suka ilmu Islam, ilmu tahu dengan keluarga. Karena cerita saya untuk apabila desa ilmu di sini, saya akan pulang di kampung atau di sana, Thailand, untuk memproseskan rumah tangga menjadikan baik. Contohnya hari-hari ini bermasalah di rumah kita di hari ini atau di negara kita, banyak orang bercerai sampai 2 tahun, tahun 1 bulan, bulan depan bercerai karena dia nggak tahu asas atau dasar-dasar tahun kayak mana dan tanggung jawab seorang lelaki itu kayak mana untuk nafkah lelaki itu apa yang kita harus beri kepada istri serta anak-anak. Memberitahukan hukum-hukum yang lebih mendalam kayak gitu ya, kayak
asal muasal atau penyebabnya kayak gitu ya, faktor-faktor dan lain-lainnya seperti itu ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman sekalian ya. Dan di sini juga sebetulnya mereka ini adalah teman saya dari kampus yang sama di Institut Agama Islam Negeri di Palangkaraya, yang mungkin di sini insya Allah akan menjadi universitas Islam kayak gitu ya. Oke, baik, terima kasih ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau perbuatan saya mungkin seperti itu yang kurang berkenan di hati para teman-teman dan juga saya dan teman saya Akram Bangeng. Mungkin kita akan kembali lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sawadee.